Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Wah, beberapa hari ini ngalamin kegelapan karena listrik padam. Dan sekarang, betapa senangnya kalau listrik udah hidup kembali. Sepertinya sulit ya membayangkan jika sama sekali nggak ada listrik. Pastinya akan terjadi kegelapan apabila malam hari. Memang seharusnya saya patut bersyukur sih apabila udah ada listrik yang nyala. Saya bisa nonton TV, bisa cas HP, dapat internet, bisa juga memasak. Banyak hal ya yang dapat dikerjakan apabila udah ada listrik. Wah, Tia lagi ngomong sendiri ya. Ngomong apa nih Tia? Halo Pak Gede, selamat pagi. Pagi deh Tia. Bapak lihat sepertinya Tia ini ngomong-ngomong sendiri nih. Ngomong apa nih? Iya Pak, saya lagi ngomongin masalah listrik yang udah nyala. Setelah beberapa hari padam karena ada masalah pohon yang tumbang. Oh iya, yang benar. nyebabin listrik mati ke komplek kita. Oh ya, saya merasakan itu. Wah, benar sekali. Lalu apa yang menjadi keluhan kamu? Dari tadi kelihatan kamu, ya saya lihat komat, kamit. Ini Pak, saya tidak dapat membayangkan sih kalau nggak ada listrik. Pasti kegelapan malam hari sangat menyulitkan aktivitas. Benar sekali. Itu sebabnya saya ngerasa bersyukur banget karena listrik udah hidup. Rumah jadi terang. Saya juga bisa ngecas HP, nonton TV, bisa masak nasi. Wah, pokoknya saya bersyukur banget sih Pak karena listrik ini. Ya, benar sekali. Wah, itu hebat. Kalau kita membayangkan betapa bodohnya kalau kita menolak terang itu ya. Ada enggak yang orang yang mau nolak terang ya? Tapi Pak, bodoh gimana ya maksud Bapak? Nah, kita kan kalau kita ikut manfaat dari terang itu, kamu kan sudah ngalami gimana rasanya gelap tidak ada listrik. Jadi kalau kita lihat manfaat yang begitu hebat itu, apakah ada yang menolak terang itu sendiri ya kira-kira? Jadi rasanya tidak mungkin ya ada yang mau menolak terang. Pastinya sih Pak, ya saya sangat setuju. Bodoh banget sih rasanya kalau kita nolak terang itu. Sebab nggak mungkin juga ada yang mau hidup terus-terusan di dalam dunia yang gelap. Ya, benar. Bapak pastikan tidak ada orang yang mau menolak terang pada waktu malam atau pada waktu kegelapan kan? Setuju sih Pak. Karena saya juga ngerasa sekali gimana sulitnya pada malam hari. Dunia itu mulai gelap, nggak bisa ngeliat. Benar sekali. Kalau Bapak analogikan ya Tia ya, Pak. kehidupan kita di dunia ini secara rohani, kita pasti membutuhkan terang untuk menerangi hati yang gelap ini. Maksud Bapak, kita secara rohani adalah gelap gitu? Ya benar Tia. Kegelapan manusia yang saya maksud ialah manusia yang telah berdosa. Dan kecenderungan manusia itu hidup di dalam sifat berdosa itu sendiri. Bahkan sangat sulit untuk menjalankan kehidupan yang suci. Bagaimana menurut dia? Apakah ada manusia yang tanpa dosa? Wah, saya setuju sih Pak. Memang siapa sih di dunia ini yang hidup tanpa dosa atau kesalahan? Saya rasa mustahil banget sih kalau ada manusia yang sempurna tanpa memiliki dosa. Nah, itulah yang Bapak maksudkan, sisi gelap manusia yang tidak dapat terhindar dari keberdosaan. Semua orang telah berbuat dosa dan bisa disebut hidup di dalam kegelapan itu.
Kalau kegelapan yang model ini sulit diterangi ya Pak. Ya. Kalau kegelapan malam seperti dunia ini bisa pakai lampu listrik, Nah, bisa itu dia. kita bikin obor juga, Iya, kita betul. juga bisa pakai senter, pakai lilin. Ya, Tapi kegelapan hati gimana ya neranginnya? Kayaknya sulit banget sih menurut saya. ya. Baru saya kepikiran tentang hal ini. Oh ya, Tia. Apakah kamu masih ingat penjelasan Bapak minggu lalu mengenai kasih karunia Tuhan kepada manusia itu sendiri? Oh iya Pak, saya masih ingat tentang hal itu. Yaitu Dia yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, ya kan Pak? Apakah penjelasan itu yang Bapak maksud? Nah, itu dia yang saya maksudkan. Sebenarnya manusia tidak bisa menerangi hatinya sendiri karena kecenderungan manusia senang dengan sifat-sifat yang berdosa atau hidup dalam kegelapan. Jadi itulah kecenderungan manusia, Tia. Oh, jadi gimana sekarang manusia dapat diterangi Pak Gede? Ya, di sini letaknya bahwa kita perlu sadar diri bahwa kita perlu terang yang sejati. Maksud Bapak terang sejati yang kayak gimana? Nah, untuk kita dapat bebas dari kegelapan atau kuasa dosa, perlu mengundang terang itu datang dan tinggal dalam diri kita. Oh, tapi caranya gimana Pak biar bisa terang itu datang dalam hati kita Pak? Jadi gini, setelah kita sadar bahwa kita ini memiliki kelemahan, yaitu hidup di dalam kegelapan atau dosa, kita perlu mengundang Tuhan itu secara pribadi yang telah datang ke dunia ini agar Dia yang tinggal di dalam hati kita dan menerangi hati kita, gitu. Oh, terang itu ialah Tuhan sendiri berarti ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi Beliau diibaratkan adalah terang yang mampu menerangi hati kita sebagai manusia gitu ya Pak ya? Ya, itu benar. Jadi kitab suci jelas mengatakan, Dia berfirman begini. Gimana Pak? Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalam aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Oh, jadi Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia itu diibaratkan sebagai terang yang mampu menuntun manusia agar tidak dapat hidup dalam kegelapan. Gitu maksud Bapak? Ya, itu benar sekali bahwa sesungguhnya manusia itu sama sekali tidak mampu berbuat yang baik. Sedikit pun. Seperti yang dia katakan tadi. Karena apa? Kecenderungan manusia itu pasti dominan dosanya yang cenderung diperbuatnya. Nah, itulah kelemahan yang paling mendasar dalam diri manusia. Sejak awal kita membahas tentang kejatuhan manusia di Taman Eden itu kan memang kenyataan begitu. Ya, saya ingat sih tentang dosa manusia yang dimulai di Taman Eden yang telah melanggar perintah Tuhan dan akhirnya diusir oleh Tuhan dan dibuang ke dalam bumi. Ya, itulah. Jadi sejak itulah kegelapan yang meliputi manusia. Dan dia atau mereka atau manusia ini terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tahu masalah utama manusia yaitu mereka telah berdosa dan telah kehilangan kesucian. Sebab hidup bersama Tuhan tuntutannya harus sempurna, Tia. Ketika manusia sudah berdosa, tercemar, tidak bisa dengan Tuhan. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Jadi seperti sekarang ya, manusia ada di antara dua pilihan dong Pak ya? Dua pilihan yang mana yang Tia tangkap itu, yang kamu maksudkan? Maksud saya kalau mau hidup dalam terang, berarti harus milih Tuhan. Yang sudah menjadikan kita terang itu kan. Nah, benar sekali katamu itu. Dan kalau manusia tetap memilih tinggal di dalam kegelapan atau menolak terang yang diberikan Tuhan, berarti tetap ada konsekuensinya dong Pak.
Mereka akan tinggal dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Boleh Ya. dikatakan seperti itu ya? Ya, benar. Benar dia. Bukan itu saja, tidak mau memiliki terang Tuhan, itu berarti bisa membawa kehidupan kegelapan di akhirat untuk selama-lamanya. Jadi kalau menolak terang yang dari Tuhan, ya konsekuensinya kegelapan di akhirat. Artinya neraka begitu. Aduh, ngeri ya rasanya Pak ya. Tapi syukur juga sih Tuhan rela memberikan cara agar manusia dapat ditebus. Sehingga manusia ada pilihan. Memilih terang atau terus tinggal dalam kegelapan. Nah, itu dia. Nah, kalau istilah lugasnya ini ya, Bapak katakan bahwa pilih neraka atau surga, gitu intinya. Lebih bahasa lugasnya begitu. Ya. Kalau menolak terang yang diberikan Tuhan, maka jiwa tidak akan selamat. Sebaliknya, kalau menerima terang itu, ya selama-lamanya di surga. Dan sebaliknya, selama-lamanya di neraka. Wah, ini benar sih Pak. Sebuah pilihan yang sangat tegas sekali ya Pak Gede. Memang dia. Ini adalah hal yang sangat tegas karena seperti yang saya katakan bahwa Tuhan itu kesuciannya super sempurna. Makanya sebelum manusia datang kepadanya, mereka harus disucikan. Nah, satu cara dapat disucikan ialah dengan menerima terang yang diberikan oleh Tuhan. Begitu. Terang yang diberikan oleh Tuhan itu dapat dikatakan bisa menyucikan hati kita dari dosa ya Pak Gede. Nah, benar. Benar sekali. Kamu sudah menyimpulkan secara tepat sekali itu. Pak, sepertinya kita akhiri dulu ya percakapan kita ini karena saya harus kerjakan hal yang lain. Terima kasih ya Pak atas sharingnya. Saya sangat diberkati dengan sharing kita yang kali ini. Ya, saya juga sangat senang ngobrol. Harapan saya semakin kamu dalam dan teruskan membaca itu buku yang tentang hati manusia itu ya. Iya Pak, siap. Selanjutnya siapa tahu kita bisa lanjutkan sharing dan kita cari waktu yang lebih baik lagi. Oke deh ya, selamat beraktivitas ya. Iya Pak, makasih. Yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.